Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Disclaimer dulu, saya bukan seorang dokter ataupun seorang pelatih ya. Saya cuma mahasiswa, saya cuma pengen sharing ilmu-ilmu saya yang bisa saya ambil dari jurnal ilmiah. Oke, langsung saja ke niat awal kita, yaitu bulking. Oke, kita masuk ke panduan nutrisi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karena kita akan mengerjakan sebuah bulking yang sehat dan efektif, otomatis kita akan menjadwalkan sebuah latihan beban. Untuk apa? Untuk meningkatkan massa otot. Nah, karena aktivitas kita semakin bertambah untuk olahraga, maka kebutuhan kalori kita akan juga bertambah. Jadi intinya apa? Jangan takut tambah porsi nasi kalian tiap hari. Nah, nambahnya juga apa, Bang? Menurut Jurnal Sport 2019, kita disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat 3 sampai 5 gram per kilogram berat badan per hari jika memungkinkan. Yang kedua, protein. Nah, ini yang jadi problem di Indonesia. Penduduk di Indonesia itu masih tergolong terendah dalam hal konsumsi protein. Nih lihat, negara Indonesia terendah nih. Nah, walaupun kita konsumsi protein per harinya normalnya itu 0,8% gram per kilogram berat badan, tapi karena kita niatnya bulking, konsumsi protein yang disarankan oleh jurnal itu 2 kalinya, Bang. Jadi yang terbaiknya itu 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan kalian. Jadi contoh kayak badan gue ini, aku berat badannya 60 kg, berarti kebutuhan protein itu adalah 60 dikali 2 sama dengan 120 gram protein per hari. Nah, aku siasatnya gimana? Aku itu biasanya makannya ayam filet sehari itu bisa 300 gram. 300 gram itu sudah mencakup 30 dikali 3, itu 90 gram. Sisanya itu aku biasanya pakai susu kedelai. 100 gram kedelai 36 gram protein, 100 gram whey protein 70-85 gram protein. Link ada di deskripsi. Nah, kalau di jurnal protein yang terbaik itu kayak gimana, Bang? Kalau yang terbaik menurut PubMed tahun 2006, jadi komposisi dalam protein yang terbaik untuk sintesis otot, untuk sintesis jaringan otot itu adalah leusin. Jadi terkenal dalam dunia sains, leusin sebagai anabolic trigger atau pemicu anabolik. Jika kita ibaratkan membangun otot itu sebagai membangun rumah, maka asam amino lain itu sebagai batu-batunya saja. Sedangkan leusin itu sebagai kontraktor yang berteriak, ayo kerja, ayo kerja. Jadi jurnal ini membuktikan bahwasanya leusin itu bisa menipu sintesis otot. Jadi peneliti membandingkan orang yang diberi 25 gram whey protein saja versus 6/4 gram whey protein tapi ditambah 3-5 gram leusin. Dan hasilnya mengejutkan. Orang yang hanya diberi 6/4 gram proteinnya itu tapi ditambah leusin itu hasilnya sama dengan 25 gram whey protein saja. Ini membuktikan bahwasanya leusin itu sebagai driver utama. Asam amino lain hanya sebagai penumpang. Selama leusinnya cukup, maka sinyal pertumbuhan akan terus berjalan. Nah, kalau jumlah leusin sudah mencapai thresholdnya, maka dia bisa mengaktifkan mTOR lalu menginisiasi pertumbuhan otot. Kita butuh berapa gram leusin, Bang? Untuk pemula atau yang berusia kurang dari 35 tahun, 2-2,5 gram leusin itu mungkin sudah cukup untuk memicu sintesis otot. Tapi untuk yang lebih dari itu disarankan untuk 3 gram sampai 5 gram leusin per hari. Karena kita bulking, kita pakai yang punya 3 sampai 5 gram per hari. Aku sudah punya tabel. Nah, tabel ini itu sudah mencakup kebutuhan protein kita untuk mencapai dari threshold leusin di setiap makanan, dari setiap jenis makanan. Ada whey protein, ada soy, kalian bisa lihat aja di situ. Jadi kadar leusin untuk setiap makanan itu berbeda-beda. Ada yang 11%, ada yang 8%, dan yang paling tinggi itu whey protein. Kita masuk ke topik yang kedua, itu latihan beban. Nah, untuk frekuensi dari berbagai studi itu menyimpulkan bahwasanya melatih otot 2 kali dalam seminggu itu masih otot yang lebih superior daripada melatih otot 1 kali dalam seminggu. Nah, makanya saya pakai metode PPL atau push pull leg. Jadi Senin saya push, Selasa pull, yang Rabu leg, terus Kamisnya push, Jumatnya pull, Sabtunya leg, kemudian Ahadnya itu istirahat. Dan untuk ABS atau perut nanti itu 2 hari sekali, karena dia termasuk otot postur yang mudah recovery.
bedanya sama yang lain. Untuk golongan latihan beban push, kalian bisa lakukan sekuat kalian dalam jumlah 3 set. Kalian bisa variasikan biar tidak bosan, bisa normal push up, ada diamond push up, ada wide push up, ada archer push up, terus ada pseudo push up, dan terakhir pike push up. Kalau bisa, kalian bisa pakai parallel bar seperti ini untuk menambah ROM latihan beban kalian, sehingga data semakin tertarik. Untuk golongan pull up, kalian bisa melakukan pull up normal, lakukan squat kalian dengan jumlah 3 set. Kalau belum kuat, kalian bisa lakukan Australian push up, Australian pull up, atau dengan bantuan resistance band. Kemudian dengan chin up, kalau belum kuat juga kalian bisa lakukan curling dengan bantuan tas JC kuku. Untuk golongan leg atau bagian kaki, kalian bisa lakukan squat, terus lunges, dan juga pistol squat. Lakukan squat kalian dalam jumlah 3 set. Untuk ABS atau otot di bagian perut ini, kalian bisa lakukan laying leg raise, all the way up, all the way back down. Regulate your reverse breathing. frog swipe, kemudian hip drop knee drive, V up leg hugs, dan sledgehammer roll up, sledgehammer dan roll up. Terus kalau kardionya gimana bang? Nah, kan banyak tuh yang ngomong kalau begini mah nggak usah kardio, nanti ototnya jadi kecil. Nah, dan penelitian yang lama itu memang ngelakuin seperti itu. Jadi kalau kardio seperti lari itu bisa menurunkan massa otot di kaki secara signifikan jika disandingkan dengan latihan beban. Tapi jurnal terbaru malah membantahnya dan mengatakan bahwasanya kardio justru bisa membantu bulking jika dilakukan dengan dosis yang tepat. Nah, teman pentingnya itu adalah kardio ternyata bisa meningkatkan kepadatan kapiler atau pembuluh darah kecil di dalam otot. Logikanya, semakin banyak pembuluh darah yang mengalir dalam otot, maka semakin lancar pengiriman nutrisi dalam otot dan semakin cepat pula pembuangan sisa metabolisme atau asam laktat dalam otot itu sendiri. Kesimpulannya, otot yang memiliki aliran darah lebih lancar berpotensi tumbuh lebih maksimal daripada otot yang tidak melakukan kardio. Nah, saran saya kalian lakukan kardio dalam seminggu itu sekali saja dalam waktu maksimal 30 menit seperti lari kecil atau sepeda. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu tips tidur berkualitas. Kenapa itu penting untuk bulking? Karena hormon pertumbuhan itu rilis ketika deep sleep. Kalau kalian tidak tidur, kalian tidak sampai deep sleep, olahraga kalian sia-sia dan kalian bangun masih pegel-pegel. Nah, tipsnya itu ada 5. Yang pertama, jangan makan mendekati tidur kalian, maksimal jam 6 sore kalian sudah stop makan. Yang kedua, jangan konsumsi kafein pada sore hari sampai malam. Yang ketiga, no paparan sinar biru maksimal 1 jam sebelum tidur. Yang keempat, matikan semua lampu agar hormon melatonin bekerja dengan lebih baik. Yang kelima, kalian minum protein shake seperti kasein sebelum 30 menit sebelum tidur. Nah, kenapa pakai protein kasein? Karena protein kasein itu penyerapannya lebih lama sehingga bisa mencegah penyusutan otot selama kalian tidur. Oh iya, ada satu lagi, yang terakhir adalah waktu tidur. Jadi ada penemuan yang menyeramkan bahwasanya pria muda yang hanya tidur 5 jam per malam selama 1 minggu itu mengalami penurunan kadar testosteron 10-15%. Yang belum tahu testosteron itu untuk apa, testosteron sangat penting dalam perilaku seksual dan reproduksi pria, tetapi juga memiliki efek menguntungkan yang penting bagi massa otot dan kekuatan otot, adipositas, kepadatan tulang, serta vitalitas dan kesejahteraan. Kita akan masuk ke topik terakhir, yaitu suplemen. Yang pertama ada fish oil. Studi ini menunjukkan bahwasanya konsumsi omega 3 selama 2 bulan bisa meningkatkan sensitivitas sel otot terhadap protein dan insulin.
Artinya apa? Ketika Anda makan protein seperti ayam atau whey protein, tubuh Anda lebih efisien menyerapnya menjadi sel otot baru. Lalu mereka juga bisa mengurangi peradangan dan nyeri otot atau DOMS. Jadi sel otot Anda bisa pulih lebih cepat dan latihan lebih keras besoknya lagi. Selain itu, fish oil juga menjaga kesehatan otak, jantung, tulang, dan juga kulit dan kuku. Yang kedua ada vitamin D, dia sebagai booster hormon testosteron dan juga bisa meningkatkan kekuatan otot secara signifikan. Yang ketiga ada magnesium, dia membantu tidur kita mencapai deep sleep. Nah, kalau kita mencapai deep sleep, hormon tubuh kita akan naik dan pertumbuhan otot kita juga akan naik juga. Dan magnesium membantu produksi energi. Seperti kita tahu, ATP itu sebagai sumber energi kita. ATP itu tidak bisa ATP itu bisa aktif jika dia berkaitan dengan magnesium. Kalau kalian kekurangan magnesium, maka kalian akan lemes pas angkat beban. Mungkin ini saja dari saya. Kalau kalian mau file materi penjelasan video ini dan barang-barang yang aku sebutin tadi seperti suplemen, parallel bar, dan lainnya, kalian bisa cek di deskripsi.